Walaupun mungkin masih dalam hawa-hawa liburan gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita akan membahas yang apa ya, kalau secara nama mata kuliahnya itu kan ada matematikanya gitu ya, udah siang-siang bahas matematika gitu, semoga masih semangat gitu. Baik, ini adalah minggu yang kedua, pertemuan yang ketiga karena seminggu ada 2 pertemuan dan, kita masih di CPMK 1, CPMK yang terkait dengan pemodelan. Dan di CPMK 1 ini, walaupun sama-sama pemodelan, tetapi ada perbedaan antara yang saya sampaikan di minggu yang pertama, di pertemuan yang kedua, dengan yang akan kita bahas minggu ini dan juga 2 minggu yang akan datang. Nah, bedanya apa? Perbedaannya adalah pada kata-kata setelah pemodelan matematik. Jadi, di sini judulnya adalah pemodelan matematik dengan sistem persamaan diferensial. Nah, untuk yang sebelumnya, untuk yang kasus kita yang pertama, kasus 1, itu adalah persamaan yang dihasilkan itu persamaan aljabar. Semoga masih ingat ya perbedaan antara persamaan aljabar dengan persamaan diferensial. Nah, ini daripada ngantuk ini walaupun belum saya mulai ya ininya, materinya, tapi saya mau tes dulu. Persamaan yang saya tulis di layar itu persamaan diferensial atau persamaan aljabar? Cuma 2 ini pilihannya, diferensial atau aljabar. Atau kalau malu, nah ini saya beri polling saja ya. Bentar, saya siapkan dulu pollingnya. Pollingnya. Malah stop share. Bentar saya siapkan pollingnya ya. Kalau polling kan nggak kelihatan gitu ya, namanya juga nggak kelihatan. Mumpung pakai Zoom ini di apa namanya dimanfaatkan. Mana pollingnya? Ayo silakan dipilih. Ini persamaannya persamaan aljabar atau persamaan diferensial? Saya mau lihat. Ini ada 27 mahasiswa ya. Tolong semuanya berpartisipasi sehingga saya tahu sebarannya gitu. Oke, udah 11, ayo. Sudah 20, yang 1, 6 orang lagi yang belum. 23.
24 ya, yang 3 kemana ini? Sudah 24 yang berpartisipasi, tinggal ada 3 lagi yang belum. 24 ayo. Sudah? Oke, saya tutup saja. Oke, dari 24 yang berpartisipasi 92% benar. Ternyata masih ada yang salah. Ada 8% itu yang, keliru memilihnya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau memang belum tahu, semoga dengan, penjelasan ini terus jadi tahu ya, oke. Jadi persamaan yang tampil di layar sekarang itu adalah persamaan aljabar, ya, persamaan aljabar. Jadi ketika mengambil aljabar linear ya di semester berapa ya, semester 1 kalau tidak salah, itu tentang apa, yang mestinya adalah tentang persamaan-persamaan aljabar. Jadi persamaan aljabar ini adalah persamaan yang ketika memang kita akan, biasanya ada persamaan itu kan adalah karena ada sesuatu yang ingin kita dapatkan gitu. Jadi katakanlah misalnya kita punya persamaan Y sama dengan AX plus B gitu, A dan B-nya tahu. Nah, untuk setiap nilai X tertentu, maka nilai Y itu nanti bisa kita hitung. Iya, jadi, dalam banyak hal persamaan aljabar itu adalah, akan kita gunakan untuk mendapatkan suatu nilai gitu dari entah itu, suatu fenomena fisis atau memang dia adalah permasalahan yang memang matematis. Nah, ini adalah persamaan yang siap untuk digunakan, gitu. Jadi ketika kita punya kasus pertama yang di saat puasa dulu itu persamaan aljabar yang kita dapatkan. Masih ingat ya tentang ekstraksi ya di pertemuan yang kedua, yang kasus satu itu adalah tentang ekstraksi. Nah, di ekstraksi itu persamaan yang kita dapatkan itu adalah persamaan aljabar. Sehingga ketika ada, eee, contoh soalnya ya, ada soal latihannya yang kemudian saya sampaikan lewat Excel itu, bagaimana cara menyelesaikannya, itu bisa. Dengan data yang kita punya, kemudian kita bisa menghitung, kemudian bisa membuat grafik dan seterusnya. Karena sudah tersedia, persamaannya tinggal kalau angkanya sudah ada ya tinggal kita hitung saja. Itu persamaan aljabar. Nah, apa bedanya dengan persamaan diferensial? Saya akan menuliskan ya, contoh persamaan diferensial itu bentuknya seperti apa ya? Bentuk persamaan diferensial yang gampang ya, itu adalah tadi. Misalnya kalau kita punya begini, belakangnya sama gitu ya, mungkin ya, bisa jadi seperti ini misalnya ya. Sebentar, ini. Jadi yang atas itu adalah persamaan diferensial. Nah, kemudian apa bedanya persamaan diferensial dengan persamaan aljabar? Nah, kalau tadi persamaan aljabar ini bisa kita langsung gunakan ya untuk, menyelesaikan suatu permasalahan gitu, atau suatu, eee, kasus atau suatu memang persamaan yang ingin kita selesaikan. Sedangkan persamaan diferensial ini tidak bisa kemudian kita gunakan langsung untuk menghitung, tidak bisa. Jadi kalau kita punya persamaan diferensial, kemudian kita ingin menyelesaikan gitu ya kasusnya, maka persamaan diferensial ini harus diubah dulu menjadi persamaan aljabar. Kira-kira seperti itu, sehingga nanti ketika ada kasus pemodelan, ya ada kasus pemodelan yang hasil persamaannya itu adalah persamaan aljabar, itu bisa langsung kemudian kita gunakan untuk, memodelkan atau kita bisa membuat grafik dan seterusnya. Sedangkan kalau persamaannya diferensial itu tidak bisa kemudian langsung kita gunakan untuk menghitung, itu tidak bisa. Jadi caranya adalah ya diselesaikan dulu. Diubah dulu dari persamaan, diferensial menjadi persamaan aljabar, nah baru kemudian diselesaikan. Sehingga ada satu step atau satu langkah ekstra untuk bisa menyelesaikan ketika persamaan yang dihasilkan itu adalah persamaan diferensial.
Nah, kemudian bagaimana sih kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial gitu. Nah, itu dipelajari juga di kalkulus yang tentang integral ya. Nah, itu hubungannya adalah seperti itu sehingga harusnya ketika sudah semester 4 ya kan sudah dibekali dengan aljabar linier, kemudian dengan kalkulus, di semester 3 kan juga ada MTK ya, matematika teknik kimia. Kalian juga di MTK itu menyelesaikan persamaan diferensial. Kalau masih ingat ya, baru semester kemarin. Jadi eh, apa yang sudah pernah dipelajari, nah itu akan kita review kembali gitu di mata kuliah ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk semua kasus di CPMK 1 setelah kasus 1 ya, setelah, studi kasus yang pertama, itu semuanya adalah persamaan diferensial. Jadi, eee eee, ke kalau tidak salah nanti ada 6 ya, 6 kasus, 1 kasus saja yang aljabar, kemudian sisanya itu semuanya persamaan diferensial. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Jadi kalau kalian merasa, "Kok susah ya persamaan diferensial?" Nah, itu apa ya, coba untuk dilihat kembali gitu ya, karena kita akan pakai juga ini, teori tentang ini ya, karena sudah pernah dipelajari sebelumnya, jadi saya mengasumsikan bahwa, semuanya sudah paham. Tapi nanti kalau misalnya belum ya, nah itu bisa kemudian eee, tanyakan gitu ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ditanyakan itu boleh tanyakan ke saya. Oke, nah kita mulai ke kasusnya. Jadi slide bentar, jadi nggak bisa saya escape dulu. Sudah terganti ya ini slide-nya ya? Sudah, Bu. Oke. Jadi, slide-nya itu nggak banyak. Jadi kan tadi judulnya ya, ini judul subjudul gitu ya. Kemudian ini kasus yang kedua. Nah, ini kasus yang kedua cuma beberapa slide saja. Nah, setelahnya adalah kasus yang ketiga, itu juga cuma beberapa slide saja. Nah, udah selesai. Cepet ya, nggak banyak slide-nya. Ini mungkin, saya membahasnya nanti, agak melebar gitu. Karena kita bicara pemodelan itu bukan hanya tentang membuat persamaan saja ya, tetapi memahami bagaimana persamaan itu kemudian bisa, muncul gitu. Oke, jadi studi kasus yang kedua itu adalah penguapan setara batch. Nah, dalam kurungnya ini sama dengan yang pertemuan satu dulu ya. Kalau pertemuan 2 ya di minggu pertama, kasus yang pertama dulu adalah neraca massa dan kesetimbangan, sama dengan yang kasus 2 ini. Tetapi untuk kasus 2 ini nanti persamaan yang dihasilkan adalah persamaan diferensial. Nah, silakan dibaca dulu. Kan kok berkurang ini? Ya, ini perlu ditanya satu-satu ya biar semuanya menyalakan. Ada yang isinya ikut nimbrung. Oke, sudah selesai ya membacanya ya? Ada Ibu. Oke. Jadi, kasusnya itu adalah penguapan. Nah,
Apa yang diuapkan? Yang diuapkan ini adalah apa yang diuapkan? Biar saya nggak ngomong sendirian. Ayo, apa yang diuapkan? Campuran biner air A dan B, Bu. Oke. Cair ya, bukan air ya. Terima kasih, Sarah. Siapa? Anissa ya? Anissa bukan tadi Iya, menjawab. Bu. Oh ya. Oke, campuran biner cair A dan B. Cair ya, cair dan air itu kan ya sama-sama tiga angkanya sama, tiga hurufnya sama tapi kan beda artinya. Campuran biner-biner itu artinya terdiri dari dua komponen. Komponen apa? Komponen A dan B. Campuran biner ini kalau dalam kasus ini walaupun tidak disebutkan ya, tapi ini adalah campuran yang homogen. Oke, campuran yang homogen. Contoh, kalau kita punya etanol ya, etanol dengan air. Hand sanitizer lah, itu misalnya ya. Itu kan campuran antara etanol dengan air. Nah, ini lebih mudah menguap atau lebih volatil. Nah, kalau saya punya campuran binernya itu adalah A dan B, A-nya adalah apa namanya? A-nya itu lebih mudah menguap gitu. Berarti B-nya kan tidak apa tingkat volatilitasnya kan lebih lebih rendah ya dibandingkan dengan yang menjadi A itu etanol atau airnya. Kalau saya punya campuran etanol dengan air, yang lebih volatil itu etanol atau air. Kalau saya punya etanol dengan air. Hmm, Perlu saya tunjuk Etanol, Ibu. etanol. Kenapa? Kok etanol itu lebih volatil? Titik didihnya lebih rendah, Bu. Oke, titik didihnya berapa etanol? Tahu nggak? 78,3 derajat Celcius bukan? Oke, ya. 78, ya sekitar 70-an ya untuk etanol. Kalau air berapa? 100. Oke, 100 derajat Celcius ya. Oke, jadi kalau dia lebih volatil itu artinya titik didihnya lebih rendah dibandingkan dengan yang satunya gitu. Jadi antara 70-an dengan 100, maka etanol itu lebih volatil dibandingkan dengan air. Nah, kalau kita punya cairan campuran yang homogen, dalam kasus ini yang biner dulu saja ya, karena nanti dalam banyak hal untuk aplikasinya ya itu kadang itu lebih dari 2 campurannya, jadi campuran yang multi komponen. Bentar. Saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita memiliki campuran homogen, kemudian diuapkan, maka nanti, nah saya tanya dulu nih, kalau saya punya cairan itu tadi ya, etanol dengan air, kemudian saya uapkan gitu, yang akan menguap siapa? Etanol saja, atau etanol dengan air dua-duanya menguap? Kalau saya uapkan gitu. Ini belum ada embel-embelnya ya, baru saya mengatakan saya uapkan gitu, atau saya panaskan gitu. Gimana pemahamannya? Atau mungkin lebih lebih spesifik ya, kalau misalnya saya panaskan sampai dengan suhu 80 derajat Celcius gitu, yang akan menguap siapa? Etanol saja, Bu. Etanol saja. Airnya enggak? Dua-duanya. Oh, ini Zahra bilang dua-duanya, Anissa bilang etanol saja. Kenapa kok dua-duanya, Zahra?
Awal sampai Tapi etanol lebih cepat. lebih cepat. Oh, oke. Kalau Anissa, alasannya apa kok cuman etanol saja? Sebenarnya dua-duanya tuh bisa menguap semua, tapi kan tergantung suhunya juga, Bu. Kalau suhunya 80 derajat itu cuma bisa menguapkan etanol. Kalau menguapkan air harus lebih dari 100 derajat, minimal 100 derajat. Oh, oke. Ya. Oke, terima kasih ya. Ini saya apresiasi karena sudah berani menyampaikan pendapat. Oke. Em, yang benar itu ketika kita memanaskan gitu ya pada suhu 80, maka dua-duanya menguap. Air itu juga sudah menguap ketika suhunya 80. Itu tadi ya. Walaupun sebenarnya ini tidak selalu seperti itu ya, itu sangat-sangat tergantung dari komposisinya. Sangat-sangat tergantung dari komposisinya. Dan bisa jadi loh ya, apa namanya, pada suhu itu dua-duanya belum menguap itu bisa jadi. Sehingga ketika kita akan, apa ya, menilai ini nanti sudah menguap atau belum, itu harus ada syarat dan ketentuan yang itu ikut gitu ya di dalam, apa namanya, kasusnya gitu. Jadi, kalau misalnya kita punya campuran 2 ya, yang homogen, yang ada 2 komponen, kemudian, kita uapkan, maka nanti, akan ada istilah yang disebut dengan bubble point dan dew point. Jadi bubble point dengan dew point ini, akan menentukan kapan dia mulai menguap. Dan kalau semuanya sudah menjadi uap, kapan, dia mulai mengembun, gitu. Dan nilai ini sangat tergantung dari komposisi. Dan secara umum kita bisa sampaikan, kita bisa menilai gitu ya, bahwa ketika campuran etanol dengan air ya, lebih banyak airnya, maka nanti suhunya akan lebih dekat ke suhu didih air. Jadi, bisa jadi ya, bisa jadi pada, suhu 79 misalnya atau tadi 80 gitu ya, belum ada yang menguap, kenapa? Masih di bawah bubble point-nya. Jadi bubble point ini yang menentukan kapan, campuran itu akan pertama kali mulai menguap. Kalau senyawanya itu sendirian gitu ya, air saja atau etanol saja kita panaskan pada suhu didihnya ya mereka akan, menguap, mendidih gitu ya, kemudian menguap. Sedangkan kalau misalnya, campuran, maka identitas dari masing-masing itu ditinggalkan. Jadi kalau kalian misalnya, sifatnya begini, kemudian temannya itu sifatnya begitu, itu kan bisa jadi ya ketika kalian dengan teman itu sifatnya jadi, apa ya, jadi agak menyesuaikan gitu dengan temannya yang lain. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya, sebelumnya ya, si A ini suka, apa, suka makan sesuatu gitu, suka banget gitu. Kemudian temennya itu sebenarnya awalnya nggak suka, tapi karena temenan kemudian mencoba, nah pada akhirnya jadi suka. Jadi, apa ya, seakan-akan ada penyesuaian gitu terhadap sifat-sifat dari cairan. Nah, kira-kira adalah seperti itu. Jadi, ketika kita punya campuran, maka ada istilah, bubble point ya, terutama ketika kita bicara terkait dengan penguapan. Sehingga nantinya kalau kita akan menguapkan, nah, kalau kita akan menguapkan, parsial ya, kemudian secara batch itu kan artinya begini, jadi awalnya katakanlah kita punya etanol dengan air itu 1 liter gitu ya, campurannya itu 1 liter. Kemudian kita masukkan ke dalam labu, di sini kan labunya bentuknya bola. Dimasukkan dalam labu, kemudian dipanaskan. Nah, ketika sudah dipanaskan kan terbentuk ya uapnya ya. Nah, uapnya ini kemudian diembunkan dan kemudian ditampung. Jadi bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi nanti, uapnya itu dialirkan ke sini, kemudian dikondensasikan dan ditampung. Ketika yang teruapkan itu tidak semua, dalam kasus ini adalah 30% ya. Jadi kalau sebelumnya itu adalah, 1 liter gitu, maka
300 mililiternya itu sudah menguap. Nah, saat itu sudah 30 persen, kemudian sudah kita selesaikan gitu prosesnya ya. Nggak sampai semuanya menguap, itu tidak. Jadi hanya sampai dengan 30%-nya itu menguap. Jadi masih ada sisa di labu, kemudian ada yang, ditampung di sini. Nah, dengan teori yang kita, miliki ya, kita tahu bahwa nantinya komposisi yang tertinggal di labu dengan yang kita ambil setelah kondenser, ini komposisinya berbeda. Nah, kira-kira bagaimana? Etanolnya, persennya itu lebih tinggi yang mana? Yang tersisa atau yang ditampung? Yang di labu atau yang setelah kondenser? Yang tersisa atau yang ditampung? Yang etanol, persen etanolnya lebih tinggi. Katakanlah sebelumnya 70% gitu ya di dalam labu. Kira-kira yang 30% tadi yang kemudian ditampung, etanolnya itu lebih dari 70% atau kurang dari 70 atau sama 70%? Saya minum dulu. Iya, gimana? Bentar ya, laptop saya tuh kok tiba-tiba lemot. Saya off-kan kamera dulu. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Anissa? Sama? Lebih tinggi atau lebih rendah dari 70% kadar etanolnya? Bentar saya matikan beberapa aplikasi. Yuk, gimana? Lebih rendah kah? Lebih tinggi kah? Atau sama saja? Tahu? Hmm, Berbeda, Bu. beda, oke. Benar ya, beda. Tapi gimana? Lebih tinggi atau lebih rendah dari 70%? Berapa? Kira-kira aja. Kira-kira gimana? Pasnya berapa? Lebih rendah atau lebih tinggi? Yang di yang habis kondensasi itu Iya, bisa lebih tinggi. lebih tinggi. Oke, benar ya jawabannya lebih tinggi. Jadi kalau kita awalnya tadi 70% yang ada di labu awalnya ya sebelum menguap itu 70%, kemudian kita uapkan 30%-nya dari 1 liter yang kemudian kita uapkan 300 mili gitu ya. Maka yang setelah proses kondensasi itu etanolnya konsentrasinya itu lebih tinggi dari 70%. Kenapa? Karena etanol kan lebih mudah menguap. Jadi ketika kita panaskan maka yang akan dominan, dominan ya, bukan bukan hanya dia saja, tetapi dominan. Artinya air juga ada yang menguap, tetapi secara jumlah ya, secara jumlah itu lebih banyak etanolnya. Sehingga tadi sedikit saya koreksi ya, bukan etanolnya lebih cepat itu bukan ya, tetapi secara jumlah itu lebih banyak yang menguap. Kecepatan penguapan sama antara etanol dengan air itu apa ya? Sama kalau kita bicara
berapa banyak mol per detiknya mungkin berbeda ya, tetapi, lebih tepatnya itu adalah, apa namanya, secara jumlah ya, itu, berbeda antara air dengan etanol. Sehingga nanti karena etanol itu lebih mudah menguap, etanol yang ditampung itu lebih tinggi konsentrasinya, akan lebih tinggi dari 70%. Nah, konsep ini yang kemudian kita gunakan untuk, merancang proses distilasi ya, pernah mendengar ya mestinya distilasi. Jadi ketika kita ingin memurnikan ya, meningkatkan konsentrasi dari suatu zat ketika dia dalam campuran dengan, zat yang lain, maka salah satu cara yang bisa kita gunakan itu adalah distilasi. Dengan catatan ya, distilasi itu dengan catatan bahwa campurannya homogen. Seperti etanol dengan air. Nah sekarang, kalau saya punya gula dengan air, itu apakah sama? Kira-kira gimana? Sama nggak antara gula dengan air, dengan etanol dengan air kalau misalnya saya uapkan gitu? Kira-kira sama atau beda gitu dengan yang baru saja kita diskusikan? Jangan, boleh loh ikut nimbrung kok seakan-akan saya kuliahnya cuma sama siapa tadi? Anissa, Zahra, sama Endang tadi kayaknya. Atau saya tanya aja ya, biar semuanya melek. Tiara Ayu, mana ini Tiara Ayu? Ada jembatan San Francisco-nya tapi kok nggak ada orangnya. Tiara? Mana ini Tiara? Iya, Ibu. Kok nggak ada wajahnya? Lagi di mana Tiara? Tiara sedang di mana sekarang? Di rumah kah atau jangan-jangan di jalan gitu? Yang hari Senin kemarin tuh ada yang izin ke saya tidak bisa menyalakan kameranya karena sedang perjalanan. Nah, udah kelihatan. Di rumah Tiara? Iya, Ibu, soalnya suaranya nggak kedengeran. Kenapa kok nggak kedengeran? Soalnya ini apa? Fiturnya agak error. Tapi dengar ya sekarang ya? Tapi kecil. Hmm, oke. Eh, berarti nangkep nggak tadi yang saya ini ya jelaskan panjang lebar itu tadi? Tahu larutan gula ya, Tiara ya? Iya. Larutan gula, tahu? Gula dengan air itu. Iya. Kalau saya panaskan gitu. Jadi saya punya gula 1 sendok. Kemudian airnya 1 gelas gitu. Dilarutkan sampai larut semua. Nah, setelah itu saya panaskan. Saya panaskan sampai kemudian mendidih gitu. Saat mendidih itu yang teruapkan itu kira-kira gula air saja atau gulanya juga ada yang ikut menguap? Ya, Gulanya dan airnya ikut menguap juga, Ibu. gulanya juga? Iya. Oh, oke. Makasih Tiara. Oke. Jawaban yang benar itu hanya airnya saja. Oke ya, hanya airnya saja yang menguap. Nah, kok beda Bu gitu dengan yang tadi? Nah, bedanya apa? Nah, bedanya adalah titik didihnya. Jadi kalau, saya punya etanol dengan air, itu kan titik didihnya walaupun beda, tapi kan bedanya nggak jauh ya. Yang satu 70-an, yang satu 100. Itu kan bedanya kita bisa mengatakan itu perbedaannya tidak jauh. Tetapi kalau kita punya 2 senyawa ini perbedaan titik didihnya itu sangat jauh. Nah, itu kalau kita uapkan, dididihkan gitu ya, maka
Yang menguap adalah yang titik didihnya lebih rendah. Yang titik didihnya sangat jauh, itu sebenarnya ya kalau kita lihat dia mungkin punya, tekanan uap ya, tetapi sangat 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 kecil sehingga kita bisa mengatakan bahwa yang menguap adalah airnya saja, gitu. Ini juga berlaku sama kalau kita punya garam dengan air. Jadi yang, kemudian akan membedakan itu adalah, bagaimana perilaku titik didih dari masing-masing komponennya. Kalau kita punya gula, gula itu sebenarnya nggak punya titik didih. Kenapa? Karena gula kan padatannya. Nanti dia bisa meleleh kalau kita panaskan kan meleleh ya, menjadi gulali itu yang dia agak-agak lengket gitu ya, tapi kita bisa mengatakan itu meleleh. Jadi meleleh itu kan dari padat menjadi cair. Tetapi kalau lelehannya itu kita panaskan, itu yang terjadi malah gosong, ya kan? Kalau pernah melihat gula kemudian dipanaskan meleleh, dipanaskan lagi itu bukannya menguap tapi malah gosong. Karena ada beberapa senyawa itu yang memang nggak punya titik didih. Jadi ketika dipanaskan lama-lama akan mengalami dekomposisi gitu. Jadi tidak mendidih tetapi malah dia bereaksi gitu dengan udara sekitarnya, terjadilah reaksi dekomposisi. Jadi gosong itu tadi. Tuh, jadi kalau perbedaannya itu sangat jauh, maka yang menguap itu hanya solvennya saja, dalam hal ini adalah air. Ini juga berlaku kalau kita punya garam dengan air. Jadi kalau etanol dengan air tadi kita uapkan, itu dua-duanya menguap gitu ya, walaupun, jumlahnya itu berbeda, maka proses itu bisa kita sebut dengan distilasi. Tapi kalau gula dengan air, kemudian garam dengan air tadi kita uapkan, yang menguap hanya airnya saja, itu adalah evaporasi namanya. Beda ya istilahnya, jadi sama-sama menguapkan, tetapi istilahnya beda. Yang satu, distilasi itu, kemudian yang satunya lagi adalah evaporasi. Kalau distilasi kan alatnya menara distilasi ya, distillation column gitu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau evaporasi itu adalah evaporator. Jadi kalau pernah mendengar istilah evaporator, nah itu adalah yang dievaporasi adalah yang perilakunya sama seperti gula dengan air, dengan garam dengan air itu tadi. Jadi kalau pernah melihat proses memisahkan garam dari air laut itu ya, itu kan juga dengan evaporasi. Jadi kita uapkan airnya kan tertinggal garamnya. Seperti itu. Jadi nanti kalian ketika misalnya akan memilih proses apa ya yang cocok ya untuk, ya walaupun masih jauh ya nanti, tugas akhir gitu, dan mau memilih alat untuk memisahkan, maka yang cocok yang mana? Nah, itu dilihat dulu perilakunya itu mirip dengan yang mana, apakah mirip dengan etanol air atau mirip dengan, gula dengan air gitu. Jadi alat yang kita pilih itu sangat-sangat tergantung dari perilaku dari cairan. Nah, ini sedikit saya tambahkan lagi terkait dengan pemisahan ya. Jadi kalau misalnya, kalau tadi kan, contohnya etanol dengan air itu kan perbedaan titik didihnya sekitar 30-an ya, itu kita bisa mengatakan berbeda tapi tidak jauh. Kemudian gula dengan air, garam dengan air itu sangat jauh perbedaannya. Nah, ada yang perbedaannya itu dekat sekali. Jadi misalnya antara titik didihnya itu, ya mungkin nanti bisa dicari sendiri ya, titik didihnya itu antara 98 gitu dengan 100, itu dekat. Yang satunya air, yang satunya senyawa lain yang titik didihnya itu hanya 98 atau malah 99 derajat Celcius. Jadi bedanya hanya 1 atau 2 derajat Celcius saja. Nah, kalau seperti itu, nggak bisa dengan distilasi. Dengan evaporasi apalagi, juga nggak bisa. Nah, terus dengan apa gitu? Maka itu sangat tergantung dari, ininya juga ya, karakteristik dari larutannya ya. Tapi untuk kasus 2 campuran yang binar tadi, yang titik didihnya berdekatan dan dia homogen, kita bisa memilih ekstraksi. Yang kita pelajari ya di, pertemuan sebelumnya, itu bisa untuk memisahkan 2 senyawa yang titik didih yang dia larutan homogen, tapi titik didihnya berdekatan. Distilasi nggak bisa, evaporasi nggak bisa, nah maka ekstraksi ini menjadi pilihan selanjutnya. Kalau nggak bisa juga gimana? Nah, itu ada banyak lagi pilihan yang lain, tetapi kan itu di luar konteks ya. Nah, tapi intinya adalah, hal-hal seperti ini itu nanti, sedikit demi sedikit akan kalian pelajari gitu, tidak hanya dari satu mata kuliah, tapi juga dari beberapa mata kuliah yang lain. Sehingga nanti ketika sudah siap katakanlah semester 7 gitu ya, itu kalian sudah paham hal seperti ini. Nah, ini
mulai saya sounding gitu ya, dari sekarang untuk ketika nanti saatnya belajar terkait dengan distilasi ya, dengan ekstraksi itu kan di OPB, operasi pemisahan bertingkat. Nah, itu kalian sudah tahu kenapa kok itu jadi satu mata kuliah sendiri gitu. Jadi di OPB itu nanti yang dipelajari adalah distilasi dan ekstraksi. Oke. Nah, ini ceritanya kan jadi kemana-mana. Jadi jangan khawatir, slide sedikit tapi saya ngomongnya tetap banyak. Oke. eh, Kemudian apa sebenarnya masalahnya? Nah, masalahnya itu adalah kan tadi tahu ya bahwa ketika sudah diuapkan 30%, maka kita tahu bahwa konsentrasi etanol setelah kondenser ini berbeda dengan konsentrasi cairan mula-mula. Nah, yang ditanyakan adalah bisa nggak sih kita nanti menghitung gitu berapa sih konsentrasi etanol di cairan sisa? Yang ditanyakan adalah di cairan sisa ya, yang ada di dalam labu. Jadi kalau misalnya kita uapkan 30%-nya, terus nanti konsentrasi yang tersisa berapa? Nah, itu adalah diminta untuk membuat persamaannya. Bukan menanyakan berapa persen ya konsentrasinya, tetapi adalah persamaannya gimana kira-kira nanti sehingga kita bisa menghitung gitu. Berapa banyak yang tersisa di labu. Nah, kenapa kok seperti ini ya? Kenapa nggak spesifik saja Bu, misalnya etanol dengan air? Nah, di sini kenapa tidak dibuat dia etanol dengan air adalah karena kalau kita membuat persamaannya general seperti ini, kita bisa menerapkan untuk lebih dari satu sistem. Jadi kalau kita nanti sudah punya persamaan ini, kita bisa menerapkan untuk etanol dengan air, atau misalnya benzen dengan air, atau misalnya toluen dengan air, asam asetat dengan air gitu. Kita bisa dengan mudah menggunakan untuk sistem yang lain gitu. Jadi senyawanya itu tetap dalam A dan B. Sehingga nanti akan ada parameter itu yang sangat tergantung dari ya tergantung ini senyawanya senyawa apa gitu. Kira-kira adalah seperti itu. Jadi nanti yang akan dihasilkan dari kasus ini itu adalah persamaan, sama seperti yang kasus 1 ya. Jadi kita diminta untuk membuat persamaan. Ada pertanyaan? Oh tidak ada, saya lanjutkan di slide setelah ini. Oke. Ketika membuat model matematis, maka hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah asumsi. Oke, kita akan membuat asumsi. Nah, asumsinya apa? Nah, asumsinya di sini ya, ada 2 poin ini asumsinya. Yang pertama, nah kita memisalkan waktu itu adalah T kecil ya. Jadi kalau kita membuat simbol di dalam teknik kimia itu ada beberapa simbol itu yang selalu itu gitu. Apapun kasusnya, apapun mata kuliahnya gitu simbolnya selalu itu. Contoh yang paling gampang adalah suhu. Suhu itu simbolnya apa biasanya? T besar. Betul, T besar. Suhu itu selalu T besar. Walaupun ada beberapa buku itu yang suhunya T kecil gitu ya. Untuk membedakan antara dua hal gitu. Jadi yang satu T besar, yang satu T kecil, tetapi secara umum suhu itu T besar. Kalau waktu, T kecil. oke, betul. Waktu itu T kecil. Kemudian kalau X kecil ya, X kecil itu biasanya menyatakan fraksi mol yang ada di cairan. Kalau fraksi mol tapi di gas itu biasanya simbolnya adalah Y kecil. Itu ya. Jadi simbol-simbol itu yang umum digunakan. Termasuk di kasus yang ini pada saat T ya, jadi waktu itu dinyatakan dengan T kecil. Oke. Tadi pada saat T sama dengan 0 itu kan ketika mulai untuk menguap ya, itu adalah T sama dengan T0. Kemudian saat sudah 30% itu adalah waktunya tertentu yang kita beri simbol adalah T. Nah, yang tersisa itu adalah W. Nah, mula-mulanya tadi adalah W0 ya. Jadi mula-mulanya tadi adalah W0, kemudian setelah waktu T itu menjadi W saja. Jadi ada W0, ada W. Beda ya. Jadi ketika awal itu adalah W0, ketika awal itu T-nya adalah T0, kemudian W-nya W0. Nah, pada saat T, waktu tertentu, yang tersisa itu adalah W.
Kemudian, ketika mula-mula sebelum, proses penguapan itu tadi, fraksi mol A itu adalah X0. Nah, ketika sudah waktu T, fraksi molnya menjadi X. Tinggal dihilangkan saja nolnya gitu ya. Dan, fraksi etanol yang ada di uap yang kemudian, diembunkan itu tadi ya, kita menyebutnya adalah Y. Oke, jadi pada saat T, cairan tersisa adalah W, fraksi mol A dalam cairan adalah X, dan kadar A dalam uap yang terbentuk pada saat tersebut adalah Y. Jadi yang ditampung tadi, kadar etanolnya itu dinyatakan dalam Y kecil. Oke, selanjutnya adalah kita mengasumsikan jika ditetapkan pada satu interval waktu yang sangat kecil dari T sampai dengan dt. Nah, dt itu apa? dt adalah perbedaan waktu ya. Jadi kalau kita misalnya membagi 10 menit itu menjadi setiap menit gitu ya kita pecah gitu. Artinya perbedaannya adalah 1 menit. Jadi nanti titiknya itu adalah 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit dan seterusnya sampai dengan katakanlah 10 menit. Nah, itu yang disebut dengan interval waktunya 1 menit. Nah, kalau intervalnya kita buat 0,001 menit misalnya, maka ya berarti nanti 1, kemudian 1,001 itu kan sebenarnya belum banyak berubah ya. Tetapi secara matematis itu sudah berbeda. Sehingga pada saat T plus dt, di interval waktu tersebut, jumlah uap yang terbentuk itu sebesar dV. Maka fraksi mol A dalam uap banyak dV dapat dianggap sebagai Y. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika waktunya berubah, otomatis kan jumlah yang menguap itu juga berubah. Nah, sehingga Y itu bisa kita sebut bahwa ada gitu ya di sana ya. Y apa namanya? A itu ada di sana yang fraksinya itu adalah Y. Tuh. Nah, sehingga nantinya ketika kita akan membuat persamaan neraca massa ya yang akan kita gunakan, maka kita akan mengaplikasikan yang sederhana. Input dikurangi dengan output sama dengan akumulasi. Hmm. Nah, yang penting untuk dipahami juga adalah ketika kita membuat neraca massa, persamaan neraca massa, itu kita harus jelas dulu neraca massanya siapa gitu ya. Nah, yang di sini neraca massanya adalah neraca massa cairan. Cairan ya, semuanya, baik A maupun B di dalam lambung. Oke. Nah, pada saat proses itu terjadi ya, maka inputnya itu sama dengan 0. Jadi ketika kita punya cairan yang akan diuapkan ya, pada saat kita mulai menguapkan, bukan mulai menguapkan ya, mulai memanaskan, kemudian pertama kali terbentuk uap, nah itulah adalah waktu T sama dengan 0. Nah, sejak waktu itu kemudian kalau kita lanjutkan penguapannya kan akan ada yang menguap. Itu keluar dari labunya. Tetapi selama menguap itu kan tidak ada yang masuk ke dalam labu, sehingga inputnya itu sama dengan 0. Jadi bukan berarti nggak ada cairannya, itu bukan ya. Jadi inputnya sama dengan 0 adalah kita hitung sejak proses penguapan. Tuh, jadi selama proses penguapan itu ya airnya sudah ada di situ, tetapi tidak ada yang masuk lagi ketika proses penguapan itu terjadi, sehingga inputnya 0. Nah, outputnya ada. Jadi ketika menguap kan uapnya keluar ya, itu mengurangi cairan yang ada di dalam. Nah, yang berkurang inilah yang kemudian sebesar dV. D ini artinya adalah pada interval waktu ya, sehingga ada deltanya gitu. Akumulasinya apa? Akumulasinya adalah dW. Karena akumulasi itu yang tersisa di dalam labunya. Oke, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa 0 minus dV itu sama dengan dW atau dW itu sama dengan minus dV. Jadi W yang berubah ini bukan W sama dengan V itu bukan ya, tetapi D perubahannya. Jadi berapa banyak W yang berkurang itu sama dengan V yang terbentuk, kan kira-kira begitu. Jadi kalau yang menguap itu adalah katakanlah 10 mililiter, maka nanti yang tersisa itu
berkurang 10 ml dari sebelumnya, kan kira-kira begitu. Jadi kalau yang dicair itu berkurang 10, maka yang diuap itu plus 10. Dan sebaliknya, sehingga minus dV sama dengan dW atau dW sama dengan minus dV. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan selanjutnya. Ini apakah sudah selesai? Belum, ini belum selesai. Ini kalau di slide ini akhirnya sudah selesai, tetapi akan saya jelaskan bagaimana cerita. Nah, kita akan membuat neraca massa lagi, tetapi yang sekarang adalah neraca massa A. Jadi kalau tadi itu neraca massa cairan. Jadi yang kita neracakan itu semuanya cairan. Tidak peduli dia A atau B, tetapi yang penting semuanya itu kita neracakan. Nah, sekarang yang akan kita buat neraca massanya itu adalah neraca massanya A saja. Kalau tadi etanol dengan air, berarti ini adalah yang etanol. Dengan cara yang sama, kita mulai dari persamaan yang sama. Input dikurangi dengan output sama dengan akumulasi. Inputnya juga 0 ya, karena selama proses penguapan tadi tidak ada etanol yang masuk, sehingga inputnya juga 0. Nah, tapi kemudian outputnya itu menjadi Y dikalikan dengan dV. Kenapa seperti itu? Nah, sekarang kalau kita punya, saya punya ya etanol itu satu hand sanitizer itu 1 liter gitu. Etanolnya 70% gitu. Maka kalau kita ingin tahu hand sanitizer itu kan walaupun komponennya banyak ya, tetapi kita bisa mengatakan bahwa seakan-akan itu hanya ada 2, etanol dengan air. Kalau etanolnya 70%, airnya 30%, berarti jumlah etanol saja kalau kita ingin tahu itu kan 70% kali 1 liter ya. Sehingga kalau kita ingin tahu berapa banyak etanolnya, itu adalah fraksi dikalikan dengan keseluruhan volumenya. Sehingga persamaannya menjadi Y dikalikan dengan dV. Ini sama dengan D, masih D juga ya, karena ini perbedaan waktu tadi, interval waktu. D bukan dikalikan ya, diferensial dari W dikalikan dengan X. Ini sama, jadi X itu kan tadi konsentrasi etanol di cairan yang tersisa itu kan W ya simbolnya. Dan konsentrasi etanol di cairan tersisa itu adalah X. Sehingga yang kita buat itu adalah dWx. Bukan X dW ya. Kenapa? Nah, karena W-nya juga berubah, kemudian X-nya juga berubah. Sedangkan yang di depan tadi, itu outputnya itu kita bisa mengatakan tetap karena dari asumsi itu tadi ya. Seperti itu. Dan secara matematis kemudian kita bisa bukan menurunkan sih, tetapi kita terapkan ya prinsip diferensial. Jadi kalau kita punya perkalian ya, U dengan V, kemudian kita diferensialkan, maka nanti menjadi U aksen V ditambah dengan UV aksen. Semoga masih ingat, di kalkulus mestinya. Jadi kalau kita punya dWx itu sama dengan W dx ditambah dengan X dw. Oke, jadi sisi ruas kanan ini akan menjadi sisi ruas kiri yang di sini. Nah, kemudian yang ruas kiri sebelumnya minus Y dV ini dipindahkan menjadi ruas kanan menjadi minus Y dikalikan dengan minus dW. Dari mana? Dari slide sebelumnya tadi. Di sini ya. Jadi dW itu sama dengan minus dV atau dV sama dengan minus dW. Jadi karena ini tadi dV itu adalah minus dW, sehingga disubstitusikan ke sini. Jadilah persamaan 4 ini. Nah, kemudian dW-nya itu dijadikan 1 ya, dipindah ruaskan ke kanan. Sehingga ini menjadi positif ya, karena minus dikalikan minus kemudian menjadi plus. Karena X-nya itu dipindah ruaskan ke kanan sehingga menjadi minus. Pengalinya sama ya, sama-sama dW, sehingga W dx sama dengan Y dikurangi X dW. Jadilah persamaan 5. Kemudian selanjutnya bagaimana? Nah,
Sepertinya pernah disampaikan ya di entah kimia fisis atau termodinamika ya, hukum Raoult-Dalton. Jadi hukum Raoult-Dalton itu menghubungkan kesetimbangan antara komposisi di uap dengan komposisi di cairan. Jadi kalau kita punya VLI ya, vapor liquid equilibrium, maka kita memiliki persamaan ini. Y sama dengan alpha X dibagi dengan 1 plus alpha min 1 dikalikan dengan X. Ini adalah persamaan kesetimbangannya. Persamaan inilah yang kemudian kita substitusikan ke persamaan 5 Y-nya. Jadi nanti Y di sini akan kita ganti gitu dengan yang ada di sini. X dibagi dengan 1 plus alpha min 1 dikalikan dengan X. Sehingga nantinya WDX itu akan menjadi, nah seperti ini. Ini hanya masalah manipulasi matematis ya. Jadi nanti kurang lebih itu adalah seperti ini. W dx sama dengan alpha x dikurangi 1 plus alpha min. Karena ini adalah y-nya ya, jadi ini y. Karena y-nya ini tadi sama dengan ini ya, sehingga ini disubstitusikan, kemudian dikurangi dengan ini. Dan kemudian dipindah ruaskan saja. Selanjutnya x jadikan 1 dengan x, w dijadikan 1 dengan w. Jadi untuk x-nya nanti pindah ruas ke kiri, untuk w-nya itu pindah ruas ke kanan. Nah, setelah itu diintegralkan. Dari x0 sampai dengan x1, integral dari dx dibagi dengan ini, dikurangi dengan x, sama dengan integral w sama dengan ini harusnya w0 ya di sini. Ini kurang subscript 0. W sama dengan W0 sampai dengan W sama dengan 0,7 W0 dW per W. Inilah yang tadi saya sampaikan bahwa persamaan ini nanti bisa digunakan untuk banyak sistem. Ya, yang akan membedakan nanti adalah alfanya. Jadi kalau kita punya etanol dengan air, nanti punya alfa tersendiri. Kalau kita punya misalnya asam asetat dengan air, itu alfanya juga tersendiri. Sehingga nilainya itu tetap dibuat general sebagai alfa karena nanti kita bisa dengan mudah menggantikan alfa ini dengan angka real ketika kita sudah tahu sistemnya ya, katakanlah misalnya etanol dengan air, maka alfanya bisa ditentukan yang nilainya pasti berbeda dengan ketika kita punya etanol dan air. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti yang akan menjadi jawaban dari persamaan 8 ini adalah X sama dengan bla 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 gitu. Ya. Dan ini persamaannya masih persamaan diferensial yang masih dalam bentuk integralnya gitu. Nah, bagaimana menyelesaikan integral ini? Nah, itu nanti di bagian komputasinya ya. Tapi intinya adalah kita sudah mendapatkan persamaan untuk menentukan berapa nilai X. Ketika 30% diuapkan, maka kadar etanol tersisa di dalam labu itu tinggal berapa? Berapa persen? Nah, itu bisa menggunakan persamaan yang ada di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ini, wah semuanya mungkin terlelap tidur ini. Sepi sekali. Di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan ya bahwa hari ini itu nanti akan ada sesi kita menggunakan Excel, tapi akhirnya saya urungkan ya niatnya. Nanti saja sekalian di lab gitu ya di minggu depan, hari Kamis minggu depan insya Allah. Nanti persamaan-persamaan yang di sini itu masih terlihat sebagai persamaan ya, nanti kita akan mencoba untuk menyelesaikan kemudian membuat visualisasi grafisnya gitu di Excel. Sehingga nanti di lab itu pakai gitu komputernya terpakai. Itu kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan di studi kasus contoh kasus yang ketiga. Nah, untuk yang studi kasus 2 itu sebenarnya
harusnya ya bukan menjadi suatu hal yang baru untuk kalian karena kan sudah mendapatkan termodinamika ya. Ya sudah tuh, semester kemarin kan termodinamika. Atau semester ini? Semester kemarin, Bu. Oke, sudah ya. Bagus ya nilainya ya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Oke. Jadi kalau sudah selesai satu kuliah jangan dilupakan karena pasti akan kepakai di kuliah setelahnya. Oke. Jadi kalau yang tadi itu sudah dipelajari harusnya ya hukum Dalton itu di termodinamika. Nah, yang ini sebenarnya tuh kalau secara teori ya itu belum diberikan sepertinya. Masih di OPMP ya, OPMP. Oh, sekarang ya OPMP ya? Iya, Bu, sekarang. Oke. OPMP mestinya ini sudah pernah diberikan ya, makanya ini saya beri pengantar di sini. Jadi transfer panas mestinya sekarang sedang dipelajari. Jadi transfer panas, perpindahan panas itu kan ada 3 ya. Konduksi, konveksi, kemudian radiasi. Oke. Nah, untuk konduksi secara persamaan itu persamaan yang di atas ini. Q sama dengan minus K kalikan A kalikan dt per dx. Kalau konveksi itu adalah Q sama dengan H dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T. Bisa macam-macam ya, tapi di sini yang tertulis adalah TS min TF. Nah, bisa dilihat di sini ya bahwa kalau kita punya konduksi, persamaannya itu adalah persamaan diferensial. Kalau kita punya konveksi, persamaannya adalah persamaan aljabar. Jadi kalau misalnya ditanya terkait dengan konduksi ya, maka kalian nggak bisa kemudian langsung pukul apa ya. Jadi diketahui T-nya sekian sampai sekian, kemudian kalian langsung menggunakan ini ya apa adanya, itu sebenarnya kurang tepat. Jadi harus diintegralkan dulu. Kalau sudah diintegralkan, nah baru digunakan untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Kalau konveksi itu enak, sudah persamaan aljabar. Jadi kalau misalnya ditanyakan berapa Q gitu, selama H, A, TS, dan TF-nya sudah diketahui, bisa langsung dihitung. Tapi kalau yang atas, Q sama dengan berapa? Kalaupun K-nya dengan A-nya dengan T dengan X-nya itu sudah dapat ya, maka agak kurang tepat kalau kita misalnya langsung saja gitu ya. DT berarti adalah perbedaan suhunya, DX itu adalah berarti perbedaan posisi X-nya gitu. Kalau dia bangun datar ya, itu bisa, tetapi kalau dia misalnya silinder atau bola, itu nggak bisa, harus diintegralkan dulu. Nah, ini yang kemudian harus dipahami. Nah, selanjutnya definisi matematis itu kalau kita punya suatu persamaan diferensial ya, d per dx itu sebenarnya sama dengan limit delta x mendekati 0, delta y dibagi dengan delta x. Jadi D itu juga bisa kita ubah menjadi delta ketika incrementnya itu sangat kecil. Incrementnya itu sangat kecil itu artinya delta X-nya ya di dalam hal ini mendekati 0. Artinya begini, kalau misalnya increment sangat kecil itu kita bisa mengatakan bahwa ya sebenarnya tidak banyak perubahannya gitu. Sehingga kita bisa mengatakan adalah diferensial. Jadi kalau delta itu kan lumayan besar ya, tapi kalau perbedaannya itu sangat kecil maka kita menyebutnya adalah diferensial. Contoh apa ya misalnya? Kalau misalnya apa ya? Cewek-cewek ini biasanya diet gitu ya. Katakanlah misalnya berat badannya awalnya 70 gitu, dia mau diet. Terus suatu saat dia nimbang sudah turun. Turunnya berapa? Turunnya ternyata cuma 1 on. Jadi 69,9 gitu kilogram gitu ya beratnya. Ya turun sih, tapi turunnya kan sedikit sehingga kita bisa mengatakan ya seakan-akan nggak berubah. Nah, kayak gitu. Kira-kira adalah seperti itu ya. Jadi kalau perubahan yang sangat kecil itu kita bisa mengatakannya adalah dalam diferensial atau hurufnya adalah D. Nah, ini itu nanti bisa sama dengan limit di delta X mendekati 0. Fungsi dari X plus delta X dikurangi dengan Fx dibagi dengan delta X. Nah, saya yakin ini sudah pernah diajari di MTK. Walaupun mungkin lupa ya, kemungkinan besar lupa. Tapi intinya ini bukan sesuatu yang baru. Oke. Apa hubungannya dengan kasus yang akan kita pelajari ini di kasus yang ketiga? Ini udah hampir jam 2 ya, teman. Adalah
fenomenanya. Atau mungkin ada yang bisa menjelaskan ke saya biar saya nggak ngomong sendiri. Dan saya yakin mestinya sudah, sudah dibahas sedikit-sedikit ya. PMP sudah belum minggu ini? Halo halo? Sudah membahas perpindahan panas belum? PMP? Kelas masing-masing. Halo? Tadi Bu, baru sampai study head, sampai panas konduksi, konveksi, radiasi kayak gitu. Tapi baru pengantarnya aja. Lebih lanjutnya besok. Besok? Besok kan libur? Masih ada kan kuliah besok? Di hari Ketika offline minggu itu depannya Bu. Oh, Masuk oke. Maksudnya pertemuan selanjutnya gitu ya maksudnya ya. Oke. Oke, jadi ya nggak apa-apa ya saya jelaskan walaupun ini mungkin waktunya nggak cukup ya untuk menyelesaikan kasus ini nanti kalian di pertemuan selanjutnya juga saya bahas lagi biar semakin paham. Jadi perpindahan panas konduksi itu adalah perpindahan panas yang secara molekuler. Apa artinya secara molekuler? Ya kita tahu ya bahwa zat apapun gitu ya, itu pasti terdiri dari molekul-molekul. Kita tahu itu. Cairan, entah itu padatan, entah itu gas, itu kan tersusun dari molekul-molekul ya secara mikroskopis. Nah, di cairan, gas maupun padatan, molekul itu kan nggak diam ya, molekul itu selalu bergerak. Nah, cuma pergerakannya itu polanya itu beda. Bedanya di mana? Jadi perbedaan mendasar antara gas cair dengan padat itu jarak antar molekulnya. Yang paling dekat itu padatan. Jadi padatan jarak antar molekulnya itu sangat kecil dan bisa dikatakan berdempetan gitu ya satu dengan yang lain. Kalau cairan itu agak lebih lebar. Kalau gas itu sangat lebar. Jarak antara satu molekul dengan molekul yang lain itu lebar. Nah, kalau misalnya kita punya padatan ya, kita punya padatan kemudian contoh paling gampang misalnya logam gitu ya. Logam itu bagian ujungnya kita panaskan. Kan contoh konduksi kan selalu gitu. Jadi kalau ujungnya kita panaskan, ujung yang satunya dipanaskan, ujung yang satunya kita pegang, kan awalnya masih dingin ya yang kita pegang ya. Nanti lama-lama kan jadi panas. Kenapa? Nah, karena panas yang awalnya itu diterima oleh ujung yang terkena api itu tadi, itu bisa merambat. Kenapa kok bisa merambat? Karena molekulnya itu kalau molekulnya itu bergerak ya, molekul itu selalu bergerak di semua benda itu molekul selalu bergerak. Jadi karena pergerakan molekul, jadi satu molekul ini kena panas, kemudian dia menyenggol molekul di sebelahnya, maka panasnya itu akan tertransfer. Begitu seterusnya sampai akhirnya sampai di posisi ujung yang satunya yang kita pegang. Oke, jadi konduksi itu terjadi adalah karena pergerakan molekul. Jadi kalau molekulnya bergerak, itu panasnya juga akan merambat. Nah, intinya adalah seperti itu. Sehingga kalau kita bicara konduksi, itu seringnya itu adalah untuk padatan. Kenapa? Ketika panas itu berpindah, secara makroskopik, bendanya itu tidak berpindah. Jadi kalau ujung yang tersentuh api dengan ujung yang kita pegang, itu kan ya ujungnya tetap di situ ya. Tidak terus kemudian terjadi pergerakan ya. Kalau kita misalnya hanya diam di situ ya, kan posisinya akan selalu statis seperti itu. Bedanya dengan gas dengan cairan adalah kalau kita panaskan, mereka akan bergerak. Cairannya maupun gasnya itu akan bergerak. Pergerakannya akan lebih cepat. Jadi kalau kita merebus air ya, itu akan terjadi sirkulasi. Jadi bagian yang menyentuh dasar panci itu nanti akan densitasnya lebih rendah sehingga dia berpindah ke posisi yang di atasnya sehingga terjadi sirkulasi. Nah, itu yang disebut dengan konveksi. Oke. Jadi pemahaman ini nanti penting untuk kasus yang selanjutnya. Saya sampaikan dulu kasusnya ya. Sekilas sebelum saya akhiri kuliah hari ini, kira-kira seperti ini. Sehingga nanti kalian bisa mengidentifikasi gitu ya. Mana yang konduksi gitu, mana yang konveksi.
Nah, konduksi itu terjadi ketika ada suatu benda yang sebagian besar padatan ya, mostly padatan. Itu yang ujung satu dengan ujung yang lain itu suhunya berbeda. Jadi ada perpindahan panas ketika ada perbedaan suhu. Jadi kalau ada perbedaan suhu pasti ada perpindahan panas. Jadi kalau itu tadi ya, besi yang satu kena api, yang satu tidak, maka akan ada perpindahan panas yang arahnya adalah dari yang suhunya tinggi ke suhu yang lebih rendah. Sedangkan konveksi itu adalah perpindahan panas yang terjadi ketika ada perbedaan suhu antara permukaan padatan dengan fluida di sekitarnya. Jadi kalau ada permukaan yang panas, kemudian ada udara di sekitarnya, maka akan ada perpindahan panas konveksi dari permukaan ke udara. Jadi konveksi itu terjadi antara permukaan dengan fluida. Sehingga, tapi kalau konduksi itu adalah di dalam padatannya. Dengan konsep ini nanti kita bisa membuat persamaan ya untuk kasus yang ketiga ini. Ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri kuliahnya udah jam 2, saya mau ngajar lagi habis itu. Belum ada Ibu. Oke, kalau belum ada, ini saya siapkan dulu presensinya ya. Saya perlu transisi ya 5-10 menit gitu ya. Karena 14.10 saya nanti harus ngajar lagi, jadi ini saya siapkan presensinya dulu. Nah, 23 menit saja. Oke. Udah berubah ya ini ya, layar saya ya. Betul Ibu. Silakan presensinya.
yang belum bisa?